Yuk dukung semestamu dengan cara membeli kaos keren ini. Link di kolom deskripsi ya. Apa yang terjadi jika kita memiliki laser yang sangat kuat dan kemudian mengarahkannya ke bulan? Eksperimen ini sangat menarik. Pertama, kita bisa membuktikan bahwa umat manusia pernah ke bulan pada tahun 1970-an pada misi Apollo. Kedua, kita bisa menghitung jarak antara bumi dan bulan dengan sangat akurat. Mungkin seakurat seperti ketika menggunakan penggaris yang biasa kalian pakai di sekolah. Apakah kamu bisa melakukannya di rumah? Sayangnya tidak bisa, kecuali ya kalian sultan yang memiliki laser dan teleskop segede rumah. Tapi ilmuwan sudah melakukannya, dan pada dasarnya masih bisa dilakukan sampai sekarang. Selamat datang di semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like ya, supaya algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari semestamu. Manusia sudah memasang 5 buah reflektor di permukaan bulan. 3 buah pada tahun 1970-an ketika misi Apollo 11, 14, dan 15 milik NASA. Kemudian misi Luna 17 dan Luna 21 milik Uni Soviet. Reflektor ini bukan kaca sembarangan loh. Benda ini dinamakan Lunar Retroreflector, terbuat dari susunan prisma dengan sudut seperti kubus pada bagian atasnya, yang biasa disebut corner cube prism. Dengan reflektor yang spesial ini, ketika cahaya datang dari arah manapun, maka akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Reflektor yang ada di bulan ini ukurannya terhitung kecil. Yang terbesar saja hanya memiliki ukuran 105 cm x 65 cm. Jadi jika ada reflektor di bulan, maka kita bisa mengarahkan laser ke bulan dan kemudian laser tersebut akan dipantulkan lagi ke bumi kan? Ya bisa, tapi tidak sesimpel itu. Kita tahu bahwa bumi bergerak, bulan bergerak, dan lempengan bumi juga bergerak. Artinya posisi antara laser dan teleskop di bumi dengan reflektor yang ada di bulan selalu berubah. Karena jarak antara bulan dan bumi sangat jauh, ketika posisi laser di bumi berubah, walaupun sangat sedikit, posisi laser di bulan akan berbeda sangat jauh. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan model atau simulasi komputer untuk terus melacak posisi antara laser, reflektor, dan teleskop di bumi. Jika kamu pernah menggunakan laser, kamu mungkin sadar bahwa semakin jauh targetnya, maka akan semakin besar laser tersebut. Itu juga yang akan terjadi. Cahaya laser yang sampai ke bulan akan sangat besar, sekitar 2 km. Artinya, hanya sedikit cahaya laser yang nantinya akan mengenai reflektor. Perbandingannya, hanya 1 dari 30 juta partikel cahaya yang mengenai reflektor dari seluruh partikel yang ditembakkan dari bumi. Nah, setelah itu partikel cahaya tersebut akan dipantulkan lagi ke bumi. Dan lagi, hanya 1 dari 30 juta partikel cahaya yang akhirnya mengenai teleskop di bumi. Jadi total akhirnya hanya 1 dari 900 triliun partikel cahaya yang bisa dideteksi kembali. Itulah alasannya tidak mungkin untuk melakukannya dengan mata telanjang. Biasanya hanya 1, 2, atau bahkan kurang dari 1 partikel yang dideteksi oleh teleskop. Kita bisa menghitung jarak antara bulan dengan bumi dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan oleh laser untuk bolak-balik dari bumi ke bulan dan kemudian kembali lagi ke bumi. Ingat, laser akan berjalan dengan kecepatan cahaya. Jadi jarak antara bulan dan bumi akan sama dengan kecepatan cahaya dikali dengan waktu tempuh dibagi 2. Biasanya cahaya membutuhkan waktu 1-2 detik untuk bolak-balik ke bulan. Untuk mendapatkan hasil yang presisi, ilmuwan harus mengulang eksperimen ini banyak sekali, ribuan bahkan puluhan ribu kali untuk sekali pengambilan data. Tentu ini adalah pekerjaan yang susah, tapi jika aku diberi kesempatan, aku mau melakukannya. Bagaimana kalau kamu? Jadi dengan eksperimen ini, kita bisa membuktikan bahwa manusia pernah ke bulan, dan juga kita bisa menghitung jarak antara bumi dan bulan. Banyak eksperimen yang menyenangkan dan prinsipnya sebenarnya mudah, seperti eksperimen ini. Tapi masalahnya seperti tadi, eksperimen-eksperimen pada astronomi membutuhkan alat-alat yang sensitif, dan tentunya itu akan membutuhkan banyak sekali uang. Untuk kamu yang mau belajar, baca saja laporan dari peneliti dan pikirkan dengan kritis, atau tonton saja terus konten-konten dari semestamu. Aku yang nanti akan menjelaskannya dengan bahasa yang mudah kamu tangkap. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di lain waktu di semestamu.